Shalom, Assalamualaikum. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan tentang mid test dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek atas nama Mike Devenmuth, STB 212297, kelas teknik semester 3 teknik PBO H dengan dosen pengampu Pak Sunardi Eskom T, program studi teknik informatika Universitas DIPA Makassar 2022. Oke, saya akan masuk ke mid test. Soal yang pertama adalah jelaskan kenapa harus menggunakan variabel array dan berikan contoh program menurut pendapat saya. Nah, kenapa harus menggunakan variabel array? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana jika kita tidak menggunakan variabel array. Misal kita ingin menyimpan nama-nama teman dalam variabel, maka mungkin kita akan melakukannya seperti ini. String nama teman 1 Linda, string Santi, string nama teman 3 Susan, string nama teman 4 Mila, string nama 5 Ayu. Nah, ini memang sah-sah saja kan, tapi masalahnya bagaimana kalau datanya banyak, misalkan ada 100 data, pastinya capek membuatnya variabel sebanyak itu. Nah, kalau yang tadi seperti ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 variabel, 5 variabel ini, tapi kita harus membuatnya berulang-ulang, maka sangat butuhkan membuat variabel yang banyak. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu array. Nah, array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Nah, berarti array itu adalah dia menyimpan banyak data dalam satu variabel. Maka dari itu kita menggunakan array untuk mempermudahkan kita untuk akses terhadap data yang disimpannya. Misalkan ini 100 data, maka array muncul untuk memudahkan 100 data ini dalam satu array. Ini contoh program, contoh penulisan program arraynya seperti ini. Dia hanya memasukkan string nama sama dengan Linda, koma Santi, koma Susan, koma Mila, koma Ayu. Langsung tutup, selesai. Langsung dia input dia print, sistem print teman 2. Nah, misalkan seperti itu. Dia hanya mempermudah kita dalam suatu variabel yang banyak. Maka array menjadi muncul untuk mempermudah kita. Nah, di sini contoh programnya. Contoh program menggunakan array. Nah, di sini string buah. Jadi string buah sama dengan string, terus scanner system. Nah, di sini dia akan membuat array. Jadi di sini arraynya adalah nama buah. Nah, maka kita inputkan begini. Buah ke 1 buah ke 0 itu apa? Apel. Nah, kita langsung input satu persatu, langsung muncul semua data. Tidak seperti ini. Kita harus memunculkan satu, selesai, memunculkan satu lagi, baru memunculkan satu lagi. Tapi di sini dia mempermudah kita. Ini hasil outputnya, kita memasukkan apel, jeruk, manggis, jeruk, semangka. Ini kenapa di inputnya, di outputnya kita harus isi manual, karena di program listingnya dia seperti begini, string buah, dia langsung masukkan buah, terus dia langsung scan. Nah, untuk secara output kita langsung masukkan ini manual. Tapi ini suatu array yang memudahkan kita. Kita tidak perlu untuk memasukkan misalkan variabel 1
variabel ke 0 adalah apel, dan seterusnya. Maka di sini muncullah array untuk mempermudah kita. Kita langsung masuk ke soal berikutnya. Jelaskan kenapa harus menggunakan exception handling dan berikan contoh programnya. Nah, exception handling ya. Kenapa harus menggunakan exception handling? Karena exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Secara umum, adanya kesalahan error yang terjadi pada program pada saat runtime dapat menyebabkan program berhenti atau hang. Nah, jadi exception handling adalah dia menangani error terjadinya saat program berjalan atau dia runtime gitu. Jadi exception handling itu diperlukan supaya dia tangani error yang terjadi pada saat program berjalan. Nah, ini dia mengenai namanya tree artinya dia tangani kesalahan error yang terjadi. Ini tree, ini catch expression. Jadi tree ini adalah error yang terjadi. Nah, ini solusinya catch. Terus sistem output line, jika terjadi pelanggaran memori maka pesannya muncul. Ini kan sudah output line, dia sudah output line. Jadi ketika ada error yang muncul maka tulisannya terjadi pelanggaran memori. Oke, kita masuk ke soal yang berikut. Jelaskan perbedaan interinstance, encapsulation, dan polymorphism. Oke, tiga perbedaan dari interinstance, encapsulation, dan polymorphism. Nah, kita tahu dulu apa itu interinstance. Jadi interinstance itu merupakan konsep OOP atau PBO. Sama saja, jadi OOP atau PBO. Di mana kita bisa membentuk kelas baru yang mewarisi ataupun mempunyai bagian-bagian dari kelas yang telah terdapat tadinya. Jadi kalau dibilang kalau interinstance adalah suatu keturunan dari ayah, dari keturunannya dari misalnya keturunan. Jadi dari interinstance namanya ayah adalah programnya, maka kelas adalah anaknya. Dan begitu pun jika anak itu mempunyai anak namanya kelasnya lagi. Jika dia mempunyai anak namanya kelas lagi. Jadi diibaratkan seperti turun temurun atau keturunannya. Jadi interinstance itu sebagai suatu keturunan atau dia mewarisi atau mempunyai bagian-bagian dari kelas yang terdapat tadinya tadi. Nah, itu interinstance. Bagaimana encapsulation? Jadi merupakan konsep tentang pengikat informasi ataupun tata cara jadi untuk encapsulation merupakan konsep tentang pengikat informasi ataupun tata cara yang berbeda yang disatukan ataupun dikapsulkan jadi satu unit informasi, encapsulation. Nah, jadi arti ekskapsulasi atau ekskapulasi artinya dia mendeklarasikan variabel atribut kelas sebagai privat. Jadi privat ini dia melakukan pemanggilan atau pengambilan data atau dia menetapkan. Jadi dia mengambilkan atau dia menetapkan. Jadi kita bisa bilang bahwa encapsulation ini dia mempunyai kelas yang sebagai privat dan dia melakukan pemanggilan pada kelas-kelasnya. Oke, kita akan belajar tentang polymorphism, merupakan konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda bisa diakses lewat interface yang sama. Jadi begini,
interface yang sama itu dia bisa diakses oleh objek yang berbeda-beda. Jadi suatu objek yang polimorfisme itu dia biasa menyesuaikan diri dengan tata cara ataupun yang diimplementasikan pada objek tersebut, serta setiap kelas mempunyai interpretasinya tertentu terhadap interface-nya. Nah, terus kita belajar lagi tentang overloading dan overloading. Nah, overloading adalah deklarasi metode ya. Jadi overloading itu deklarasi metode maupun konstruktor lebih dari satu kali pada kelas yang sama. Terdapat beberapa syarat overloading, yaitu dia memiliki jumlah parameter yang berbeda. Terus jika jumlah parameter sama, tipe data harus berbeda. Nah, itu overloading. Jadi kalau overriding adalah deklarasian ulang sebuah metode pada subkelasnya. Jadi dibilang bahwa overloading itu dia deklarasikan metode. Jadi kalau overriding itu dia melakukan pendeklarasian juga sama metode tapi pada kelasnya. Jadi kalau di atas overloading dia memiliki jumlah parameter yang berbeda. Jika jumlah parameternya sama, tipe data harus berbeda. Oke. Dan saya akan masuk ke soal yang berikut tentang buat aplikasi kredit syariah dengan konsep OOP, Interintense Encapsulation Polymorphism, dan fitur overloading dan overloading. Terus tentukan data nasabah data kredit, lakukan seleksi bersarang untuk menampilkan harga angsuran dan melakukan perulangan untuk memasukkan kembali data pembelian exception handling. Oke, kita langsung masuk ke programnya, yaitu dari Interintense. Oke, ini adalah penjelasan tentang Interintense. Jadi Interintense itu dia mempunyai kelas ya. Tadi kita belajar bahwa dia mempunyai kelas. Artinya dia punya keturunan. Jadi di sini adalah misalkan di sini adalah ayahnya, berarti di main class adalah anaknya. Nah, misalkan di Java-nya begini, di Interintense-nya dia langsung memasukkan namanya sistem output line, langsung aplikasi kredit syariah dengan konsep OOP. Nah, di sini langsung dia melakukan pemanggilan angsuran 1 tahun seperti yang ada di soal ini ya. Jadi kita lihat pada soal angsuran jadi untuk 1 tahun luas lahannya itu 6 kali 12, terus DP-nya 30 juta. Kalau misalkan 1 tahun berarti 2 juta. Kalau misalkan 2 tahun berarti 1,1 juta 800. Kalau 3 tahun berarti 1.500.000. Maka kita lihat di program Java-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia punya biaya untuk 1 tahun, untuk 2 tahun dengan luas lahan 6 kali 12 sesuai dengan soal yang diminta. Nah, di sini kalau kita mau melihat ini adalah suatu keturunannya yang mempunyai kelas namanya main, dia langsung melakukan pemanggilan angsuran. Nah, ini pemanggilannya angsuran. Ini pemanggilan dari angsuran karena ada di Interintense di sini. Ini dia langsung melakukan pemanggilan angsuran. Nah, dia langsung melakukan pemanggilan angsuran. Oke, langsung kita coba run di bagian sini.
Oke, kita langsung run di bagian kelasnya, namanya main Java. Oke, ini adalah hasil outputnya. Oke, ini adalah hasil output dari InterIntents yang melakukan pemanggilan di Java. Jadi, di mana dapatnya aplikasi kredit syariah dengan konsep OOP, artinya dari InterIntents. Tapi ketika kita berjalan dari jalankan, maka dari kelasnya. Jadi bisa dibilang bahwa InterIntents sebagai ayah ya. Tadi sudah dikatakan bahwa InterIntents sebagai ayah dan kelasnya adalah anaknya. Jadi tapi dia melakukan macam misalkan suatu luas lahan itu dari InterIntents, tapi dijalankan melalui anak kelasnya. Oke, misalkan seperti itu. Ini adalah konsep syariah, aplikasi kredit syariah dengan konsep OP dengan InterIntents. Yang berikut encapsulation. Jadi dari encapsulation, nah jadi dibilang tadi bahwa encapsulation dia mempunyai kelas yang namanya privat. Jadi string angsuran, dia mempunyai string yang namanya angsuran. Jadi kalau yang seperti tadi dikatakan bahwa kalau berbicara encapsulation berarti dia mempunyai variabel yang namanya privat, tapi dia mempunyai namanya pengambilan data dan dia mempunyai namanya set dan get. Set dan get. Oke, kita langsung next. Jadi encapsulation juga mempunyai namanya kelas. Jadi di sini kelasnya berbeda dengan InterIntents. Kalau InterIntents melakukan sistem output lainnya langsung di Java. Kalau encapsulation dia mempunyai angsurannya itu di kelasnya. Dia mempunyai sistem output lainnya. Jadi sistem output lain. Jadi dia langsung cetak. Misalkan dicetak program kredit syariah, terus sistem lain aplikasi kredit syariah dengan konsep OP, dia langsung cetak di kelasnya, berbeda dengan InterIntents. Oke, kita coba run. Kita langsung run kelasnya. Oke, jadi di sini adalah encapsulation dengan kelasnya. Kita sudah run kelasnya. Oke, sini adalah ya.
Oke, ini adalah inscription dengan oke, sini adalah inscription. Jadi di inscription ini dia mempunyai kelas ya. Jadi saya run melalui kelasnya di main. Beda dengan interinstance. Jika interinstance, sistem output lainnya langsung dibuat di interinstance. Kalau inscription, sistem output lain atau cetakannya langsung melalui di kelasnya. Jadi bisa dibilang bahwa interinstance itu jadi sebagai objek utamanya, terus kelasnya ini melakukan pemanggilan. Jadi di sini utamanya. Kalau di sini dia pemanggilan utamanya langsung di kelasnya. Jadi seperti yang tadi ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini langsung dia melakukan pemanggilan sistem output line aplikasi kredit syariah dengan konsep OOP. Nah, kita lihat ini angsuran untuk 1 tahun ya. Kita lihat di sini bahwa ini angsuran untuk 1 tahun. Kita lihat di soal angsuran untuk 1 tahun. Nah, ini angsuran untuk 1 tahun ya. Berarti dibilang dari sini ke sini. Jadi di sekitar sini. 2 dan 3 tahun tidak termasuk untuk sementara untuk kita buat untuk jadikan program. Jadi untuk 1 tahun itu 2 juta. Terus DP-nya 30. Untuk luas lahannya tuh 6 kali 12. Kita lihat di sini dulu. Luas lahan itu 6 kali 12 di soal. Oke, di soal ini kita lihat luas lahannya itu 6 kali 12 cocok. Terus DP-nya 30 juta. Ini DP-nya. Ini DP-nya 30 juta. Oke, sesuai. Untuk DP-nya sesuai 30 juta. Terus di soal berikutnya untuk harganya, biayanya itu 2 juta. Kita lihat sesuai di program Java-nya. Oke, biayanya 2 juta. Jadi sesuai dengan soal. Terus kita lihat lagi di luas lahan 7 kali 1. Kita lihat di lahan 7 kali 1. Untuk DP-nya 40 juta. Ya, kita lihat di DP 40 juta apakah benar di lahan 7 kali 11, di lahan 7 kali 11. Nah, kita lihat untuk 7 kali 13 itu tadi DP-nya 40 juta. Terus biayanya 2 juta 100. Kita lihat biayanya 2 juta 100, terus DP-nya 40 juta. Lihat. Oke, benar. Jadi DP-nya 40 juta, terus biayanya 2 juta 100. Jadi sesuai dengan ini soal. Begitu pula dengan luas lahan 8 kali 15, itu DP-nya 50 juta, biayanya 2 juta 200. Sesuai yang di soal. Sesuai yang di soal 50 juta, terus DP-nya 2 juta 200. Oke, untuk inscription-nya begitu. Jadi perbedaan inscription dengan interinstance. Jika interinstance langsung melakukan cetak langsung atau sistem output line, dan di inscription dia melakukan sistem output lainnya di kelas. Jadi di interinstance dia langsung melakukan pemanggilannya saja. Tapi di sini dia melakukan pemanggilan dan sekalipun membuat cetakan atau dia print sistem output line. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu polymorphism. Oke, kita lihat di sini polymorphism. Nah, perbedaan polymorphism interinstance inscription adalah jika interinstance-nya melakukan pemanggilannya di interinstance di Java-nya atau di ayahnya, maka anaknya tinggal melakukan pemanggilannya saja. Sebagai contohnya misalkan begini, ayah mempunyai mobil, anaknya langsung panggil mobil, langsung muncul itu mobil. Jika di inscription dia melakukan pemanggilan dan melakukan sistem output line sekalian. Di polymorphism dia langsung melakukan pemanggilan tanpa ada kelas, tanpa ada keturunan dan turun temurun. Jadi polymorphism itu hanya sendiri, tidak ada kelasnya. Oke, kita coba untuk run polymorphism.
Oke, ini polymorph stream. Jadi kalau di polymorph stream dia langsung melakukan pemanggilan dan kelas mainnya langsung di satu variabel, satu method. Jadi ini namanya sistem output line. Dia langsung melakukan pencetakan, dia langsung print dengan aplikasi kredit syariah. Nah, di sini dengan input aplikasi kredit syariah, maka outputnya seperti ini. Jadi apa yang muncul dari sini itu adalah sistem output line yang di input dari sistem output line yang ini, maka muncullah seperti ini. Ayo kita masuk ke soal berikutnya. Itu tentukan atas nasbah, sudah ada, lakukan seleksi bersarang. Oke, ini tadi ada ya, melakukan perulangan dan dia menampilkan untuk memasukkan kembali data pembelian. Oke. Terus dia exception handling. Jadi ini semua sudah dijelaskan tadi ya. Jadi ini adalah sebuah soal yang diminta dari satu tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan luas lahan 6 kali 12, 7 kali 13, 8 kali 15 dengan DP 30 juta, 40 juta, 50 juta, 1 tahun 2 juta, 2 juta 100, 2 juta 200 sesuai dengan program yang dibuat. Jadi untuk mites, soal mites yang ada di sini saya buat programnya sesuai apa yang diminta di soal tersebut. Dan untuk mites yang ini saya melakukan penjelasannya sesuai yang diminta ya. Ada variable array dan exception handling dan inheritance and calculation polymorphism. Jadi saya jelaskan sesuai apa yang diminta di soal, dan saya membuat program di Java, program aplikasi di Java sesuai dengan apa yang diminta di soal tersebut. Jadi untuk program aplikasi kredit syariah dengan inheritance, encapsulation, dan polymorphism saya jelaskan sesuai dengan apa yang diminta di soal, dan di soal seperti ini saya buat sesuai. Oke, terima kasih. Itu adalah sekian penjelasan saya tentang materi pemrograman berorientasi objek atau PBO atau OOP yang dibuat oleh saya dan dosen pengampu, dosen Sunardi. Terima kasih.